إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, dan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pastinya benar. Dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkaitan dengan hikmah. Terkadang manusia mencari hikmah terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik dalam Al-Qur'an ataupun yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah-hikmah, dan terkadang dari perintah-perintah ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hikmah untuk ujian buat orang-orang yang beriman. Apakah mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki penyerahan yang sangat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat yang berkaitan dengan keberadaan kita saat ini di dunia. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apakah kita ketika berada di dunia untuk bermegah-megahan atau berbangga dengan apa yang kita miliki, dengan karir, dengan jabatan, dengan kekuatan ekonomi? Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kita di sini di dunia pada saat ini dan detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segar, maka bukan lain kecuali untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketika melaksanakan sesuai dengan apa yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang telah dicontohkan oleh Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya seseorang ketika berada di dunia maka akan mendapatkan bekal yang sangat banyak,
berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan tentang hikmah di balik diutusnya para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus dalam setiap umat rasul yang sangat banyak. Jumlahnya lebih dari 300 rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada setiap umat. Untuk apa rasul ini diutus kepada setiap umat? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Ketika beribadah, ibadahnya haruslah landasannya yang jelas. Apa dalilnya? Karena kita tidak mengerti dan tidak memahami apa yang disukai dan dicintai oleh Allah kecuali melalui lisan para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin mengenal dengan secara logika kita ganjaran dari satu amalan demikian, tidak mungkin. Kita tidak mungkin mengatakan bahwasanya ibadah ini atau amalan ini adalah amalan yang disukai oleh Allah. Tidak mungkin berdasarkan logika, tidak mungkin berdasarkan mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh seorang, tidak. Semuanya harus berlandaskan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, dan jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika taat haruslah berlandaskan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah satu amalan yang kita amalkan ada dalilnya ataukah tidak? Karena semua amalan yang ketika seseorang lakukan, dengan amalan tersebut dia mengharapkan ampunan dari Allah, dia mengharapkan surga dari Allah dan selamat dari api neraka, haruslah berlandaskan dengan dalil yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya seseorang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan timbangannya ketika ia ditimbang pada hari kiamat kelak akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala timbangan kebaikannya. Apabila tidak, ketika beramal ia hanya berlandaskan dengan perasaan dan logika, apalagi yang disimpulkan oleh orang banyak, maka waspadalah, bisa jadi termasuk apa-apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang amalannya tidak pernah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau seberapa mahal amalannya, mau seberapa berat amalannya, ataupun apa yang telah ia korbankan, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Berapa banyak manusia-manusia yang datang ke pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala penuh lelah, penuh susah, dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia, dengan harapan di hari yang tidak bermanfaat, harta dan jabatan dan anak dan kerabat, ia mendapatkan keselamatan di hari tersebut dengan apa yang telah dia lakukan. Akan tapi Allah katakan apa? Amilah nasibah.
Orang-orang yang bersusah payah beramal, akan tetapi amalan yang ia raih, yang ia dapat dari amalan tersebut hanya capek saja, hanya lelah saja. Bagaikan orang seharian bekerja dengan kerja yang penuh semangat, akan tetapi ketika ia kerja, ia datang kepada orang yang telah memerintahkan untuk meminta upah, maka orang ini mengatakan, engkau kerjanya semau sendiri, tidak sesuai dengan SOP yang telah saya tentukan. Di dunia saja kita dapatkan bayangan seperti itu, lebih-lebih di hari yang keadilan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setegak-tegaknya. Mudah-mudahan kita termasuk diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari dikumpulkan manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. أقيموا الصلاة.